Pemirsa, mengawali segmen ini, mari kita saksikan terlebih dahulu informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah menetapkan harga khusus bahan bakar minyak bagi nelayan pemilik kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton menjadi Rp15.000 per liter atau terdiskon Rp3.600 per liter, di mana harga BBM non-subsidi berdasarkan rata-rata biaya produksi solar di dalam negeri dipatok di angka Rp18.600 per liter. Kebijakan yang diumumkan usai rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini diharapkan mampu menekan biaya operasional sektor perikanan, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha nelayan. Sebelumnya nelayan dengan kapal di atas 30 gross ton menggunakan BBM non-subsidi yang sempat mencapai sekitar Rp21.300 per liter. Dengan kebijakan baru tersebut, harga turun lebih dari Rp6.000 per liter. Selain itu, pemerintah juga memastikan subsidi sebesar sekitar Rp3.600 per liter yang diberikan pemerintah kepada nelayan tidak berasal dari APBN, melainkan dibiayai melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP. Kuota penyaluran ditetapkan sebesar 400.000 ton untuk 6 bulan ke depan dengan mekanisme distribusi yang akan diawasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran. Oleh karena itu Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait dengan subsidi tersebut yang besarnya subsidi kira-kira 3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP. Kenapa dibiayai BPDP? Karena saat sekarang BPDP mempunyai cukup dana untuk membiayai hal tersebut, bukan oleh APBN, karena harga minyak dan harga solar dan harga biodiesel sudah dekat. Dan oleh karena itu ada dana yang bisa digunakan, dan untuk kebijakan ini juga diberikan kuota untuk 6 bulan ke depan sebesar 400.000 ton. Nah ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan. Nah ini yang kita akan jaga supaya implementasinya bisa dilakukan dengan baik. Dan sudah barang tentu ini atas arahan dan perintah Bapak Presiden. Pemerintah mulai memasuki tahun pertama pelaksanaan sekolah rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Kementerian Sosial menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara bertahap dalam 4 gelombang. Gelombang pertama dimulai pada 14 Juli 2026 di 100 titik yang telah siap beroperasi. Adapun program sekolah rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Melalui sistem asrama gratis, mencakup pendidikan, tempat tinggal, konsumsi, hingga pembinaan karakter. Pemerintah menargetkan perluasan jumlah lokasi secara bertahap seiring dengan kesiapan infrastruktur dan tenaga pendidik, sehingga akses pendidikan bagi kelompok rentan semakin merata. Basnas RI, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan Danantara Indonesia menjalin sinergi untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat produktif. Kolaborasi ini diarahkan agar dana zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga menjadi modal pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja. Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roslani menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi langkah penting dalam memperluas dampak sosial dan ekonomi, sekaligus mendukung agenda pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui program tersebut, pemerintah berharap ekonomi syariah dapat saling melengkapi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.